Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yang telah dijadikan sebuah kewajiban di kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula karena hidayah dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita mau meninggalkan aktivitas kita untuk memperbaiki atau memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita itu sendiri. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah kenabiannya. Kita saat ini menjadi salah satu umat yang senantiasa mengedepankan persaudaraan, mempererat silaturahim antara satu dengan yang lain. Sebagai khatib, saya juga berwasiat takwa baik pada diri saya sendiri maupun jamaah yang ada dalam masjid ini. Semoga kita senantiasa berkenan memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita, di mana untuk mengukur keimanan dan ketakwaan kita dapat kita ketahui dengan 3 indikator. Indikator yang pertama adalah seseorang itu mampu menjadikan dirinya dimanapun dia berada, maka ikatan persaudaraan tetap terjalin sebagaimana biasanya. Hal itu didasarkan pada konsep wahyu atau firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan yang dimaksud di sini adalah kita tidak terlalu cepat menjustifikasi orang, apakah itu salah, apakah itu kafir, atau dia masuk neraka. Kita tidak punya kompetensi untuk menjustifikasi orang itu. Yang punya hak adalah Sang Pencipta jagat ini. Indikator kedua, pembaruan ketakwaan dan keimanan kita. Bagaimana seseorang itu menjadikan dirinya untuk yang terbaik di antara orang-orang di sekitarnya. Dia mampu menerjemahkan apa itu kebenaran dan apa itu keburukan. Hal itu didasarkan pada firman Tuhan, kuntum khairat ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga di antara kita ada sebuah keinginan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah hal-hal yang tidak baik.
Kemampuan kita hanya sekedar menyampaikan kebenaran itu, tapi untuk memaksakan kehendak atau pendapat kita tidak boleh. Konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Indikator yang ketiga, pembaruan dalam keimanan dan ketakwaan kita terletak pada tegaknya konsekuensi kita sebagai hamba untuk melaksanakan perintah itu. Dalam hal ini adalah ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah salat 5 waktu kita jadikan sebuah alat untuk mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik, sehingga kita menjadi umat yang betul-betul mumpuni dalam pertalian persaudaraan tadi. Hal itu didasarkan pada inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk mencegah kita melakukan kemungkaran. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari 3 indikator atau mengukur keimanan dan ketakwaan kita itu, ada satu fenomena yang perlu kita pelajari, adalah bagaimana sebenarnya agar tali silaturahim antara satu dengan yang lain itu tidak tergoyah. Siapapun di antara kita, apapun profesi kita, maka konsekuensinya adalah menjaga silaturahim antara satu dengan yang lain dengan 2 faktor yang harus kita perpegangi. Faktor yang pertama adalah jangan terlalu merasa paling benar pendapatmu ketika Anda berpendapat. Bisa saja pendapatmu diterima oleh orang lain, pendapat juga itu bisa saja ditolak. Oleh karena itu, ketika kita berkeinginan menjaga silaturahim itu, jangan pernah mengaku sebagai orang yang paling pintar. Ada sebuah filosofi dasar dalam membangun kebersamaan itu. Filosofi itu yang dimaksud adalah silahkan Anda pintar, tapi jangan menggurui. Silahkan Anda cerdas dalam bidang apapun, tapi jangan coba memaksakan pikiran-pikiran kita untuk orang lain. Tidak boleh. Boleh pintar, tapi jangan menggurui. Kenapa? Bisa saja pendapat kita adalah benar, di satu sisi pendapat kita salah. Oleh karena itu, siapapun di antara kita, ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, kita tidak punya hak menjustifikasi orang itu salah atau benar, orang itu kafir atau orang itu masuk neraka. Kita tidak punya hak untuk menentukan itu. Konsekuensinya tadi, pendekatan filosofi tadi memberatkan kepada kita bahwa apa yang kita punya pikiran ini silahkan gunakan pada pikiran kita, tapi jangan paksakan pikiran itu pada orang lain, karena orang lain juga punya pendapat. Ketika kita ilhami filosofi ini, boleh jadi persaudaraan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Maka apa yang disampaikan Tuhan, innamal mu'minun ikhwatun fa'aslu baina akhawaykum tadi akan berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang kedua, sidang jamaah Jumat yang berbahagia adalah bagaimana mempererat tali silaturahmi itu. Faktor yang kedua adalah bagaimana membangun diri kita agar kita punya nilai, punya manfaat bagi orang lain. Yang dimaksudkan bagaimana diri kita bermanfaat dan bernilai di mata orang lain adalah menjaga sikap. Sehingga ada 3 potensi dasar manusia yang harus kita jaga. 3 potensi dasar manusia itu diilhami oleh Quran surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil waqt la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, li ulil albab, bagi orang yang berpikir. 3 potensi dasar itu adalah potensi berpikir, potensi menyimpangkan, dan potensi keinginan atau kemauan.
Potensi berpikir diletakkan oleh Tuhan pada kepala manusia. Potensi menyeimbangkan berada pada hati manusia, di tengah dada manusia. Potensi bagaimana manusia punya keinginan berada pada potensi hawa nafsu. 3 potensi dasar manusia ini, potensi berpikir sangat kita kedepankan. Oleh karena itu, jagalah pikiran-pikiran kita agar pikiran kita itu tidak melukai perasaan orang lain. Siapapun kita, jaga lisan kita. Ketika lisan kita berucap, maka ketika dia keluar, maka bukan hak kita lagi untuk kita perdebatkan, tapi sudah menjadi haknya orang lain untuk menilai apakah itu bagus atau tidak bagus. Makanya sebelum lisan ini dia mengucapkan sebuah kalimat, jaga lisan kita, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Potensi yang kedua adalah potensi hati. Kenapa Tuhan diletakkan hati pada pendekatan anatomi tubuh manusia, diletakkan pada bagian tengah pendekatan anatomi tubuh manusia? Hati diletakkan bagian tengah adalah untuk menyimpangkan mana yang hak, mana yang batil, mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Makanya ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka layak untuk bertanya pada hati. Yang ketiga adalah potensi hawa nafsu. Tuhan diletakkan pada tubuh manusia di bagian bawah hawa nafsu ini dengan maksud adalah bagaimana manusia setiap dia beraktivitas ada sebuah perencanaan hidupnya. Dengan perencanaan itu dia akan mampu menerjemahkan apa yang menjadi landasan manusia dalam memamurkan alam semesta ini. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari beberapa poin itu maka kita melihat bahwa dunia ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita mamurkan. Konsekuensinya adalah saling menjaga antara satu dengan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi taqwallahu minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 kesimpulan dari khutbah kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah sebaik-baik manusia di antara kita adalah manusia yang menjaga salat. Maka jagalah salat kita. Apapun, siapapun Anda, mengukur orang itu baik atau buruk terletak pada penjagaan sholat 5 waktu dan sholat sunat lainnya. Kesimpulan yang kedua adalah siapapun di antara kita tercipta pada unsur yang sama. Janganlah saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Tujuan kita dicipta oleh Tuhan adalah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling cakar-cakaran ataupun saling melukai. Kesimpulan yang ketiga adalah sebaik apapun kita, maka penguasaan ilmu dan pengetahuan sangat diwajibkan kepada kita agar kita dapat dipertanggungjawabkan pada hari kelak bahwa dengan ilmu kita mampu memperbaiki manusia antara satu dengan yang lain. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari ketiga kesimpulan itu marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wal ikhwana fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habbika
waliman ahsana ilaina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutabah zuhir wa batinan fi afiyatina wa salamatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.